Halo, apa kabar Anda saudara? Senang sekali saya Elma Wijaya dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo. Saudara, pada edisi kali ini kita akan membahas sesuatu yang tak terpisahkan dari proses demokrasi, yakni kampanye di lembaga penyiaran. Tema ini sangat penting untuk kita bahas, melihat seperti apa informasi dan juga pesan politik yang akan disampaikan kepada kita. Dan membahas hal ini, kita akan membahas bersama dua narasumber yang sangat luar biasa dari Komisi Pemilihan Umum, Bapak Sofyan Rahmola selaku Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan juga saudara, kita akan membahas regulasi dan aturan yang melingkupi kampanye, serta bagaimana lembaga ini berkolaborasi dengan lembaga penyiaran untuk menjaga integritas pemilihan umum. Dan narasumber yang kedua dari Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, ada Bang Muhammad Reza ya, yang nantinya kita juga akan membicarakan peran lembaga penyiaran dalam mendukung proses kampanye dan juga menjaga keberimbangan informasi. Dan saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Gorontalo. Saudara, sesuai dengan tema hari ini ya, bagaimana kampanye di lembaga penyiaran. Saya sudah bersama dua narasumber yang begitu luar biasa. Saya ingin menyapa pertama dari Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Sofyan Rahmola. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Berikutnya juga dari Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Saya panggil abang atau bapak nih? Kenapa harus beda gitu? Kalau Pak Sofyan panggil apa tadi? Supaya kan kelihatan Oh iya, muslim. panggil abang aja lah, biar lebih muda dari dia. Baik, abang Muhammad Reza. Apa kabarnya bang? Alhamdulillah sehat, agak hektik tapi yang lebih sibuk ya Pak Sofyan. Oke, dua-duanya kayaknya sibuk ya. Oke, dan saudara, sesuai dengan tema hari ini ya, kita juga akan membahas apa saja tantangan, kemudian regulasi, inovasi, begitu dalam mengelola kampanye di lembaga penyiaran. Perlu kita ketahui juga bagaimana kedua lembaga ini, KPU dan juga KPI ya, bekerja sama untuk apalagi saat ini sudah masa kampanye, begitu ya Bang ya. Dan mungkin Elma duluan lebih dulu kepada ke KPU. Ini sudah berjalan masa kampanye dari terhitung kemarin 28 November 2023 hingga 75 ke depannya, seperti itu ya Pak ya. Ini saya mau mengulik gitu. Bagaimana sih kolaborasi atau kerjasama antara lembaga KPU dan juga KPI? Oh iya, baik. Terima kasih pemirsa Kompas TV. Jadi memang untuk pemilu 2024 ini regulasinya sama seperti 2019 kemarin, nggak ada yang berbeda. Undang-undangnya tetap sama, peraturan KPU-nya juga demikian. Memang dalam undang-undang disebutkan bahwa salah satu metode kampanye yakni lewat kampanye media. Baik itu media cetak, media daring maupun media lembaga penyiaran, gitu kan. Nah, dari 9 metode itu kemudian termasuk yang saya sebut tadi adalah kampanye di media. Nah, untuk kampanye di media itu diatur. Memang kalau untuk khusus iklan, kampanye dan seterusnya, blocking time, segmentasi dan seterusnya itu nanti belum bisa di tanggal 28 ini. Yang boleh adalah nanti bersamaan dengan kampanye rapat umum di tanggal 21 Januari. Ya, 21 Januari sampai dengan 10 Februari. Gitu. Kenapa dibedakan begitu? Karena memang ini sisi ketentuan dari undang-undang demikian. Maka bahkan yang sekarang yang dibolehkan adalah pertemuan tatap muka, kemudian pertemuan terbatas, penyebaran alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lainnya. Termasuk debat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nanti untuk rapat umum kemudian media itu nanti dialokasikan di tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari. Memang itu sudah dalam ketentuannya demikian. Nah, tetapi kami sudah beberapa kali pertemuan dengan kawan-kawan media di
Gorontalo ini sudah mengundang dan sudah memberitahu soal aturan main yang nanti kita jalani bersama. Termasuk kami sudah rapat bersama KPID. KPID sudah kami undang, pimpinan media kami sudah undang, sosialisasikan ini, sejauh mana batasannya dan seterusnya. Pada intinya semua media bisa digunakan untuk berkampanye. Tapi batasannya apabila misalnya tidak boleh satu media misalnya lembaga penyiaran hanya dikuasai oleh satu kandidat saja, satu partai saja, nggak boleh. Dia harus untuk semua. Ya, persoalan nanti apakah parpol peserta pemilu atau tim pemenangan pasangan calon mungkin hanya tidak semua menggunakan, itu tidak masalah. Yang penting bahwa medianya itu membuka ruang kepada seluruh peserta pemilunya. Kan pasti kita tidak dalam tanda petik memaksa semua parpol harus kan gitu. Yang penting ruangnya kita sudah buka untuk media tersebut, mereka gunakan, tapi tergantung dari masing-masing peserta pemilunya. Itu pun kami sudah diskusikan dengan parpol di tingkat provinsi, tim kampanye pasangan calon presiden tingkat provinsi. Kami sampaikan demikian, bahwa silakan menggunakan media untuk berkampanye, ada waktunya dan juga diatur, termasuk iklan nanti ada durasi-durasinya diatur. Kira demikian. Tentunya ada batasan-batasan begitu ya Pak yang sudah Bapak jelaskan juga. Mungkin bisa dijelaskan secara lengkap mungkin Pak, kira-kira batasan apa yang sudah disampaikan kepada beberapa media dan juga yang sudah dikoordinasikan dengan KPID. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit seperti apa gambaran umumnya agar juga masyarakat tahu begitu Pak. Ini tidak hanya lembaga penyiaran tahu, tapi juga masyarakat umum tahu. Oke, baik. Saya tidak hafal benar kalimat pasal per pasal, tapi beberapa hal yang saya bisa kutip di peraturan KPU 15 tahun 2023 tentang kampanye. Nah, di situ disampaikan bahwa khusus untuk kampanye di media, itu media iklan kampanye pemilu di media massa, itu termasuk media cetak, media daring, media sosial juga, dan lembaga penyiaran. Jadi dalam bentuk iklan komersil atau iklan layanan untuk masyarakat gitu kan. Dia dalam bentuk tulisan boleh, suara, gambar atau gabungan dari suara, gambar atau tulisan tersebut. Nah, kemudian dia bersifat juga termasuk bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif seperti ini bisa, ya kan? Termasuk juga melalui perangkat penerima pesan lainnya. Nah, misalnya seperti di lembaga penyiaran, ya kan? Untuk iklan secara kumulatif itu 10 spot setiap berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi, ya kan? Setiap hari untuk iklan di TV. Kalau kemudian di radio itu hanya 10 spot. 10 spot berdurasi paling lama 60 detik. Jadi beda radio sama TV. Kalau TV dia agak pendek 30 detik. Kalau radio itu ada 60 detik. Tetapi hanya bisa 10 spot setiap harinya. Jadi seperti itu. Kemudian juga nanti untuk media termasuk penayangan iklan kampanye tersebut, baik itu radio kemudian juga TV, itu harus memberikan kesempatan yang sama seperti saya sebut tadi. Kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam pembuatan dan penayangan iklan kampanye. Nah, termasuk di media cetak juga demikian, dan termasuk lembaga penyiaran. Nah, kesempatan itu kemudian silakan dimanfaatkan oleh partai politik, kemudian juga anggota DPD di Provinsi Gorontalo ada 12 orang. Nah, di samping itu juga ada larangan untuk melakukan pemblokiran terhadap segmen misalnya. Ya, jadi tidak bisa ada segmen yang mungkin dalam istilah di media siaran
Saya juga agak di lembaga penyiaran mungkin yang lebih frame time atau apa itu namanya, itu kemudian harus diblocking oleh satu parpol misalnya, itu tidak dibolehkan. Karena waktu harus diatur oleh media itu sendiri, kemudian dan diberi kesempatan kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Jadi saya mau setback aja dulu bahwa KPI, KPU, kemudian Bawaslu, kemudian Dewan Pers, kami itu ada gugus tugas. Jadi kita ada tanda tangan di tahun kemarin, itu kemudian ada yang namanya gugus tugas kepemiluan, di situ ada 4 lembaga. Itu sudah ditandatangani dan wilayahnya itu untuk pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum pada lembaga pemilihan umum. Jadi Dewan Pers ngurusin apa gitu ya. KPI kan dari awal ini saya mau sampaikan berulang-ulang biar tidak bosan gitu saya sampaikan. KPI itu yang diawasi televisi dan radio. Ada televisi dan radio di Gorontalo. Ini jadi pertanyaan juga ini Pak Sofyan, ini menarik. Ada radio di Gorontalo, dia menayangkan di Facebook. Waktu itu ditanyakan ke kami pada rapat koordinasi kemarin dilaksanakan bulan lalu. Dia menayangkan di Facebook, tapi dia radio. Pertanyaan saya waktu itu, dia menayangkan juga di terestrialnya, di pemancarnya, atau hanya di Facebooknya? Cuma di Facebooknya Pak, di pemancarnya mati. Dia tidak menayangkan. Jadi gimana Pak? Bukan wilayahnya KPI. Bukan wilayah KPI. Jadi kalau mediumnya internet masih belum masuk wilayah KPI. Itu KPU ada tanda tangan bersama Kominfo. Itu ada tanda tangan sendiri sama Kominfo karena internet itu yang mengawasi itu masih Kominfo. Itu menggunakan undang-undang ITE dan pidana dan kerjasama sama KPU. KPI tidak di luar itu. KPI terbatas pada radio dan televisi. Ada 4 entitas, lembaga penyiaran publik, RRI TVRI, lembaga penyiaran swasta, kayak Kompas ini lembaga penyiaran swasta, Celebes radio itu lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, Mimosa, Kindali dan segala macam. Kemudian lembaga penyiaran komunitas, ada radio komunitas di sini. Ada 4 entitas itu. Di luar itu belum menjadi kewenangan KPI. Ada di TikTok, ada di ini, itu belum. Itu KPU mengatur sendiri dengan Kominfo. Dan ada KPU juga ada, kalau nggak salah saya ada kerjasama dengan TikTok juga kan. Ada sama medianya. Jadi itu silahkan dengan KPU dan karena KPU belum masuk di situ. Kemudian wilayahnya sama, misalnya Bawaslu ke peserta pemilu. KPU juga meregulasi semuanya, Bawaslu ke peserta pemilu. Kami ke lembaga penyiaran. Tapi bagaimana Pak kalau nanti misalnya, itu melanjutkan pertanyaan tadi, dia ada di radionya, ada juga di Facebook. KPI gimana tuh? Maka yang kami perhatikan adalah di siarannya. Di siaran radionya. Kami tidak bisa menggunakan bukti yang Facebooknya. Kami harus menggunakan bukti yang radionya. Di setiap lembaga penyiaran kan ada ketentuan untuk menyimpan hasil siarannya selama kurun waktu tertentu. Itu menjadi bukti penyiarannya. Nah, berikutnya adalah, itu ada banyak pertanyaan dari Gorontalo karena lembaga penyiaran di Gorontalo kan konvergen juga kan. Konvergen juga sudah ada di media-media lainnya begitu ya. Kemudian KPI juga sudah menerbitkan PKPI nomor 4. Karena KPU mengeluarkan PKPU-nya kami harus menyesuaikan. Kami menerbitkan namanya PKPI nomor 4 terkait pengawasan pemberitaan, penyiaran, kampanye pemilihan umum pada lembaga penyiaran. Di situ sudah diatur. Dan tidak jauh dari apa yang disampaikan Pak Sofyan tadi terkait iklan. Cuma memang Pak Sofyan ada yang kami mencoba perjelas. Karena di PKPU disebutnya blokir. Kalau misalnya kayak kami ya, di undang-undang di kami disebutnya blocking. Ya kayak gitu ya. Nah memang ini perlu untuk disesuaikan. Kemudian juga ada pertanyaan soal surat tanda lulus sensor. Di beberapa daerah itu lucu tuh. Iklannya secara konten pemilunya gak ada masalah. Tapi beberapa penggunaan materialnya bermasalah. Biasanya di beberapa daerah misalnya pengkonsumsian alkohol di beberapa daerah itu kan biasa aja sebenarnya. Tapi kan di standar program siaran KPI itu tidak bisa. Jadi begitu itu dibawa ke gambar, maka di kebudayaan daerah itu tapi begitu masuk ke gambar itu nggak bisa. Jadi ditegurnya bukan karena pemilunya, tapi penggunaan properti untuk iklannya. Ngerti gak sih? Properti yang digunakan untuk iklannya. Nah, misalnya juga yang berikut kemarin yang juga jadi diskusi kami adalah pemanfaatan lembaga penyiaran oleh pemilik lembaga penyiaran. Gitu. Nah, ini juga yang disebut tadi kesempatan yang sama. Misalnya ada yang tanya begini, bagaimana menilai kesempatan yang sama?
Misalnya ini Kompas nih ya, mau bikin diskusi. Nah, dari misalnya ada 18 ya, kalau saya tidak salah 18 partai politik ya. 18 partai politik di Gorontalo misalnya, itu jadi pertanyaan dari salah satu radio publik di waktu saya diskusi di sana. Pak, kesempatan yang sama secara teknis itu bagaimana? Saya bilang di KPI mudah. Anda misalnya dialognya besok, tapi Anda ngundangnya jam 12 malam. Yang lain dikasih 3 hari yang lalu. Maka menurut kami Anda memang sengaja agar partai yang lain tidak datang. Itu hal-hal yang mudah sekali dinilai. Jadwal waktunya, koordinasinya. Maka KPI akan melihat effortnya. Teman-teman KPI daerah utamanya. Saya kasih tahu di daerah bahwa teman-teman KPI daerah lihat effortnya. Kalau misalnya saya mengundang partai A misalnya. Kasih 1 jam, maka partai B juga harus kasih 1 jam. Partai A. Bahwa itu digunakan atau tidak, seperti tadi kata Pak Sofyan, ya, itu bukan lagi ada di lembaga penyiaran. Nah, saya mengapresiasi beberapa lembaga penyiaran. Di radio misalnya, tadi malam tuh ada beberapa diskusi, mereka tanya, ini gak buka line telepon segala macam. Terus kata radionya bilang, sengaja kami tidak buka layanan telepon. Menjaga apa? Di Gorontalo ini kan agak berbeda ya dengan daerah lain. Saya kebetulan pernah di media di sini. Dia nggak ada gatekeeper. Gitu. Gatekeeper itu biasanya kan ngecek dari mana mau bilang apa. Di Gorontalo kan begitu halo itu langsung on air. Gitu kan. Menjaga ada hal-hal yang. Tidak ada briefing ya. Ya, menjaga hal-hal yang kemudian nanti ditegur Bawaslu, ditegur KPI. Maka mereka memilih untuk tidak menggunakan sistem interaksi. Kami takut nanti kalau misalnya tidak boleh. Ada larangan di PKPI nomor 4 terkait pengawasan kampanye lembaga penyiaran tidak boleh menyerang calon tertentu. Kalau dia menyerang, saya tidak akan menegur pesertanya, itu urusan Bawaslu. Tapi saya akan panggil Kompasnya. Anda kenapa memberikan ruang untuk kemudian menyerang calon tertentu? Gak boleh. Iya. Luar biasa sekali Bang, dan itu adalah satu hal yang dimana kita melihat bahwa Komisi Penyiaran Indonesia melakukan kesempatan yang sama ya, memberikan kesempatan yang sama kepada lembaga penyiaran. Dan saya penasaran, kira-kira seperti apa KPI memastikan bahwa lembaga penyiaran ini tetap objektif ya, apalagi di masa kampanye seperti ini. Baik, dan saudara kita akan kembali tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Gorontalo. Saudara masih membahas terkait seputar kampanye di lembaga penyiaran. Tadi kita sudah berdiskusi ya dengan juga Komisi Pemilihan Umum bersama juga Abang Reza dari Komisi Penyiaran Indonesia yang pada intinya adalah poinnya di mana kesempatan itu merata sama begitu, tidak ada yang dipilih-pilih begitu ya Abang ya. Saya penasaran Bang Reza. Seperti apa dari Komisi Penyiaran Indonesia memastikan lembaga penyiaran itu objektif selama periode kampanye? Di KPI itu ada model pengawasannya itu menggunakan 2 model. Pertama adalah model pemantauan secara langsung dan kemudian model pengaduan masyarakat. Nah kemarin ini ada case menarik. Kemarin tuh ketika pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, kami baru memanggil salah satu lembaga penyiaran. Kami memanggil lembaga penyiaran yang kemudian kami panggil dan kami mengingatkan karena ada aduan dari masyarakat itu dan juga hasil pemantauan kami ketika kami pantau begitu, lembaga penyiaran itu hanya meliput 2 pasangan calon. Iya. Satu nggak diliput. Nah itu. Nah satu nggak diliput tuh. Jadi waktu itu kami tanya dan memang pada waktu itu jawabannya adalah alatnya rusak. Oke. Alatnya rusak. Nah itu yang kemudian kami ingatkan dan kami sampaikan bahwa hal seperti itu tidak bisa terjadi lagi begitu. Harus kasih kesempatan yang sama semuanya. Ini juga muncul pertanyaan ketika saya sosialisasi ke lembaga penyiaran, mereka bertanya begini, Pak, kami kan tidak kenal, ini lembaga penyiaran bertanya nih, kami tidak kenal 18, ini banyak ini, 18 ini banyak. 18 partai ya. Saya bilang gini, Bapak Ibu, teman-teman lembaga penyiaran, bukankah menjadi kewajiban dari media untuk mencari informasi? Tapi kemudian kami juga menyampaikan
kepada teman-teman untuk koordinasi. Kan biasanya masing-masing itu ada media center masing-masing. Cuma teman-teman tolong lembaga penyiaran agar ini lebih mudah koordinasinya juga dicantumkan kalau TV dicantumkan, misalnya kontak person kepemiluannya di mana, kalau radio disebutkan kontak person kepemiluannya di mana, agar ketika mereka menginformasikan misalnya informasi kegiatan partai A hari ini ada apa begitu kan, ini harus diinformasikan. Ya tidak boleh satu partai itu terus A, B, C. Karena saya pengalaman di Gorontalo, ini pemilu dulu-dulu ya, bukan sekarang. Kayak pemilu dulu-dulu di Gorontalo, ada satu radio di sini yang nggak mau memberitakan partai lain selain partai milik bosnya. Iya. Nah itu bagaimana peran dari Nggak KPI? boleh, KPI harus memanggil dan menegur. Sanksinya keluar. Tapi kan Bang biasanya itu mereka dari lembaganya akan ditegur oleh bosnya. Kira-kira seperti apa ini dari KPI? Nah, sanksinya jelas. Oke. Di tata cara pengenaan sanksi administratif dan sanksi yang di PKPI nomor 4 itu sanksinya jelas. Kalau itu dilakukan maka di SPS misalnya akan ada pasal kepemiluannya kena, kemudian di SPS pasal 11 ayat 2 itu kena bahwa tidak bisa menggunakan frekuensi untuk kepentingan pemilik dan atau kelompoknya. Itu nggak bisa. Itu kena teguran, akumulatifnya bisa dicabut izin penyiarannya gitu. Kami bisa merekomendasikan untuk pencabutan izin penyiaran. Nah ini yang saya ingatkan ke teman-teman KPID untuk disampaikan pada lembaga penyiaran. Itu Pak Sofyan mungkin insya Allah di minggu depan ada pertemuan antara lembaga penyiaran, karena saya baru dikasih tahu KPID, nanti diundang KPU, Bawaslu, KPI Pusat, kemudian KPID bersama seluruh lembaga penyiaran. Kita akan mengingatkan lagi kepada teman-teman lembaga penyiaran sebelum yang tanggal 21. Ya, tanggal 21. 21 ya di rapat umum itu ya? Ya, itu tanggal 21 kan tanggalnya baru dikasih. Nah itu ada yang menarik juga bahwa dimungkinkan, nanti Pak Sofyan mungkin yang tahu detailnya, dimungkinkan peserta pemilu itu juga memasang iklan mandiri. Dimungkinkan. Nah oleh KPI tidak mungkin kemudian tidak dibatasi, harus berikan pembatasan. Karena kalau misalnya gini, kalau misalnya kita kasih kebebasan sepenuhnya, itu nanti penuh dong isi TV dan radio kita isinya iklan. Maka oleh KPI dibatasi 10 kali. 10 kali dalam satu hari. Jadi 10 kali dalam satu hari, dengan 18 saja sudah 180 spot. Iya. Iya kan? Itu sama ya Bang ya? Iya, sama radio sama TV ya? Radio sama TV dengan durasi yang berbeda. Kalau tadi kan TV-nya 30 detik, radio 60 detik. Tapi diberikan masing-masing peserta pemilu dan capres-cawapres itu dikasih 10 kali. 10 kali untuk di setiap lembaga penyiaran. Nah ini hal-hal yang menurut kami penting untuk diketahui oleh peserta pemilu dan lembaga penyiaran. Jadi ada 10 kali yang dipasang sendiri di luar yang dikasih oleh KPU kan begitu. Seperti itu. Jadi memang sudah ada regulasi ya Ada yang jelas dan tadi sempat Bang Reza singgung terkait pemantauan langsung. Seperti apa sih pemantauan langsung yang akan dilakukan oleh KPI? Di KPI Pusat kami itu ada hampir 200 orang yang kerjaannya nonton TV dengan radio. Wah, luar biasa. Nanti kalau Anda main KPI Pusat saya kasih lihat ruangannya, ruangan kami itu ada orang yang khusus nonton TV per 6 jam. Nah ini yang tidak diketahui oleh masyarakat Bang di Reza. kami itu per 6 jam. Kalau di Gorontalo KPID-nya itu menggunakan sistem pengaduan masyarakat. Tapi kalau di KPI Pusat kami ada sistemnya pemantauan langsung selain pengaduan. Jadi jam 6 ke jam 12 siang, jam 12 siang ke jam 6 sore, jam 6 sore ke jam 12 malam, jam 12 malam ke jam 6 pagi. Jadi satu TV itu dipantau 4 orang. Begitu ya. Nah itu di kami ada pemantauan langsung. War room-nya kami menyebutnya. Itu setiap saat ini sedang berlangsung tuh. Karena sudah mulai kampanye, bentar lagi itu kami sudah menyiapkan untuk kemudian perhitungan iklannya juga dihitung. Jadi perhitungannya iklan itu juga dihitung oleh teman-teman pemantau. Jadi ketahuan kalau Anda durasinya lebih. Di sistem itu ketahuan. Itu misalnya lewat otomatis ya. Iya, lewat 2 detik ya. misalnya gitu ya. Kita otomatis keluar sanksinya, Anda lewat 2 detik. Wah, luar biasa. Nah memang ada kelemahan daerah, ada kelemahan di daerah. Karena di peraturan kami menyebutkan bahwa semua iklan itu harus ada surat tanda lulus sensor. Kemarin kami koordinasi dengan lembaga sensor film. KPI kan tidak menyensor. Yang menyensor itu lembaga sensor film. Kami bilang ke lembaga sensor film, ternyata di lembaga sensor film itu udah online. Jadi iklan yang dibikin, mau dapat tanda lulus sensor itu, daftarin aja online. Itu 2 hari keluar surat tanda lulus sensor. Dan tidak harus datang ke Jakarta. Kalau dulu kan harus datang ke Jakarta bawa pitanya. Kalau sekarang masukin aja materinya, 2 hari kemudian keluar surat tanda lulus sensor. Itu penyampaian Pak Irfan. Pak Irfan wakil ketua LSF sama Pak Robi ketua LSF. Jadi sudah lebih mudah.
Jadi tidak ada alasan kemudian, ya kan masa kami dari Gorontalo harus ke Jakarta cuma dapat surat tanda lulus sensor gitu. Iya. Tapi minimal KPU-nya udah oke, KPID-nya udah oke. Tapi memang KPID itu tidak menilai pra. KPID itu menilai setelah tayang. Maka biasanya kan KPU tuh, yang KPU gimana? Ini udah oke, KPU oke, bagi kami udah oke. Cuma memang ada beberapa yang kami ingatkan, jangan menggunakan miras, pengkonsumsian, kekerasan, hal-hal yang tidak berhubungan dengan KPU. Dan saya juga penasaran nih Pak Sofyan, bagaimana KPU mengevaluasi peran lembaga penyiaran dalam memilih program-program politik begitu yang ditayangkan? Iya, baik. Jadi kami itu dalam ketentuan peraturan KPU 15/2023 tentang kampanye, memang di situ disebutkan bahwa ada larangan terhadap kampanye. Pertama menyoal soal dasar negara, undang-undang dasar dan seterusnya. Itu yang hal umum. Yang lebih teknis lagi menyoal persoalan sara, ya kan, isu golongan, isu menyerang orang dan seterusnya. Kan biasa dalam kampanye demikian, apalagi kalau sudah kampanye rapat umum itu kan hujat menghujat itu kan sering. Banyak sekali ya. Pak. Makanya itu kemudian dilarang dalam materi kampanye, termasuk materi yang di iklan nanti, termasuk yang di radio, di TV dan seterusnya. Itu nggak bisa. Nah makanya KPU itu kalau setiap ketika mau tayang iklan itu materinya harus diperlihatkan dulu kami. Oke, berarti harus diperlihatkan dulu sebelum tayang ya, Pak? 5 hari sebelum tayang itu harus diperlihatkan supaya kami bisa melihat ada rambu-rambu di situ yang harus ditepati, jangan sampai ada yang dilanggar. Dari sisi materi, ya kan? Jangan sampai kemudian ada di situ hal yang dalam tanda petik menghujat dan seterusnya. Nah, sehingga ini yang kami harus ingatkan untuk ini jangan. Ini sudah melanggar ketentuan peraturan. Ini harus coba tolong dirubah dan seterusnya. Nah, seperti itu. Setelah itu kemudian baru bisa naik. Nah, ketika dia sudah tayang, kemudian urusan dari KPI yang pasca itu kan melihat lagi apakah ini benar sesuai dengan ketentuan di KPI lagi kan gitu. Jadi memang tidak serta-merta mereka ketika dibuka ruang di peraturan ini sebebas-bebasnya untuk berkreasi di situ. Saya kira tidak. Tetap ada batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh partai politik, termasuk di dalamnya caleg, karena memang kami yang namanya peserta pemilu itu kan partai politik. Di dalamnya caleg. Nah, yang beriklan ini sebenarnya caleg itu. Karena mereka ingin mendapatkan dukungan dari pemilih kan. Nah, kan tidak mungkin kemudian hanya iklan partai A, partai B. Ngapain juga, pasti juga masyarakat tidak tertarik soal itu. Yang lebih tertarik kepada calonnya. Nah, bagaimana kemudian sekian banyak orang calon ini dan semua bisa menggunakan, katakan menggunakan media ini, radio, TV, habislah waktu itu kan, blocking time-nya apa semua. Habis. Iya, digunakan oleh itu semua, makanya penting untuk diatur. Nah, saya kira kolaborasi aturan KPU, KPI ini yang akan mengikat mereka soal itu. Supaya jangan sampai kemudian sebebas-bebasnya untuk beriklan. Padahal ini sesuai ketentuan harus juga ada batasan. Gitu. Yang perlu diingat juga ini, bahwa harga. Iya. Ini menarik juga nih, ini soal harga nih. Kita bicara soal harga ya. Iya, lembaga penyiaran jangan sampai ke salah satu calon harganya segini, ke calon lain harganya lebih. Murah. Jadi kalau harga juga harus tetap sama ya, harus Bang sama, Reza ya? harus sama. Makanya kan setiap lembaga penyiaran kami tahu punya rate-nya masing-masing. Nah, tidak boleh misalnya karena ini ponakannya si bos harganya rendah, karena itu lawannya nanti harganya mahal. Nggak bisa gitu. Berarti ini tidak bisa ada lobby seperti itu ya? Iya, artinya kalau mau kasih itu harganya rate-nya harus sama. Iya, sama. Harus sama. Nah, itu juga menjadi perhatian kami. Untuk kemudian kami sampaikan pada lembaga penyiaran, kesempatan yang sama, perlakuan yang sama, waktu yang sama. Karena ketika terjadi ketimpangan, kemudian diketahui, itu akan berefek pada izin penyelenggaraan penyiaran dari lembaga penyiaran tersebut. Iya. Nah, itu lebih berbahaya. Makanya KPI tidak mau mengulang, bukan begini, maksudnya gini. KPI berharap tidak terulang sejarah di masa lalu di mana KPI merekomendasikan cabut izin 2 lembaga penyiaran TV. Di 5 tahun kemarin kan alhamdulillah tidak ada yang seperti itu. Lebih soft. Kami berharap ini lebih baik lagi begitu, bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran. Even kemarin saya baru 3 hari jalan-jalan di Gorontalo, beberapa kawan aktivis itu sudah mulai menanyakan,
Kak ini di radio ini begini, ini di TV Ada pengaduan seperti itu ya? kabel ini begini. Saya bilang kalau cuma diskusi begini saya agak repot. Anda bikin pengaduan resmi, saya bilang. Pengaduan resmi silakan ke KPID atau ada di situs kpi.go.id. Masukkan saja di situ. Kalau misalnya ini nanti kami teruskan ke KPID Gorontalo, diplenokan, dibahas, didetailkan, kemudian nanti kami akan proses. Karena Komisi Penyiaran Indonesia sesuai Undang-Undang Penyiaran wajib menindaklanjuti aduan. Nah ada juga pertanyaan kemarin, Kak itu tidak ada di TV, tidak ada di radio, tapi ada di internet. Masyarakatnya tidak tahu melapor kemana. Yang mereka tahu itu cuma KPID. Iya. Ada itu kejadian di beberapa daerah, ada di Bali, ada di Kalimantan kejadian itu. Pak maaf ya, kami tidak tahu yang lain, kami tidak tahu melapor kemana, yang kami tahu cuma KPID. Jadi KPID di demo rame-rame mereka melaporkan karena berhubungan dengan adat waktu itu. Nah saya bilang, laporkan aja gak apa-apa. Kami wajib menindaklanjuti aduannya. Jadi begitu kami terima aduannya, karena itu bukan kewenangan, kami sampaikan kepada masyarakat. Ini bukan kewenangan kami, karena kami teruskan ke lembaga terkait untuk kemudian ditindaklanjuti gitu loh. Dalam hal ini ditindaklanjuti oleh Kominfo. Ya. Nah, Kominfo punya comment center sendiri, nanti mereka menindaklanjuti. Oke, Bang Reza. Ini tadi Bang Reza juga sudah sebutkan bahwa harga juga sama ya. Dan Pak Sofyan terkait hal itu seperti apa tanggapan dari Pak Sofyan? Iya, memang waktu pada pertemuan dengan media beberapa minggu kemarin termasuk KPD, saya juga sempat mengingatkan itu bahwa memang yang namanya perlakuan sama ini bukan hanya soal Waktu penayangan bukan dan lain soal sebagainya itu. ya. Termasuk memberi kesempatan yang sama itu soal apa namanya? Biayanya. Kalau memang 500 rupiah misalnya harus 500 rupiah. Serata semua, ya kan? Nggak bisa ada yang dianaktirikan, ada diemaskan dan seterusnya. Termasuk saya juga mengingatkan yang seperti Pak Reza sampaikan tadi bahwa memang di sini kan ada beberapa radio yang juga pemiliknya adalah juga calon, ya kan, caleg dan seterusnya. Nah, kami sudah mengingatkan itu, jangan sampai kemudian yang muncul di radionya dan cuma dia terus, gitu. Kami sudah mengingatkan. Ya. Karena memang ini bukan kewenangan KPU kewenangan KPU, cuma kami juga karena ini menyangkut iklan kampanyenya, makanya kami mengingatkan supaya ini bisa adil juga medianya, jangan sampai hanya pemilik modal itu yang diiklankan. Dia kena dua nanti. Iya. Kena yang tadi saya bilang SPS pasal 11 terkait pemanfaatan lembaga penyiaran untuk kepentingan pemilik dan atau kelompoknya. Terus yang pemilu juga nanti kena dia sama Bawaslu juga. Itu tidak bisa. Karena dia perlakuan tidak adil. Perlakuan tidak adil. Oke. Ada perlakuan yang sebenarnya ini tidak sesuai begitu ya, dan itu masyarakat juga menilai begitu. Makanya dari apa yang kita lihat sebagai masyarakat penting sekali ya secara logika nalar itu kita gunakan sebagai pemilih, apalagi pemilih pemula ya Bang Reza sama Pak Sofyan. Dan kita akan melanjutkan saudara, akan membahas tadi juga Bang Reza sempat menyinggung ada pemantauan pengaduan resmi ya yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Seperti apa sih cara untuk melakukan hal tersebut? Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Gorontalo. Saudara, tadi kita sudah mendengar ya seperti apa juga sebagai pemilih apa yang harus kita lakukan. Terus juga kalau kita melihat pelanggaran, kita juga bisa melaporkan hal tersebut. Selain tadi dari Komisi Penyiaran Indonesia juga ada 2 model ya, yakni pemantauan langsung seperti itu Bang Reza. Nah tadi Bang Reza sempat menyinggung terkait bagaimana pengaduan resmi. Nah kita mungkin sebagai masyarakat belum paham begitu. Apalagi tadi Bang Reza bilang ya rata-rata yang tahu hanya laporkan di KPID. Nah kira-kira seperti apa regulasi untuk pengaduan resmi itu Bang Reza? Kami menyiapkan semua instrumen untuk melakukan pengaduan. Bahkan Facebook, Twitter, X sekarang ya. Facebook, X, kemudian ada juga di situs gitu ya, ada di Instagram. Di Instagram juga kadang-kadang kami menerima banyak aduan. Banyak aduan, cuma memang harus disampaikan programnya apa, jam berapa, lembaga penyiaran yang mana harus detail, lembaga penyiaran yang mana, hari apa. Bukti-buktinya ya Bang Reza ya? Kami nanti kami punya rekamannya.
Cuma kan harus dikasih tahu begitu biasanya. Biasanya di pemantauan juga dicek, ada juga oleh menurut publik itu penting juga diingatkan. Yang paling penting di kami itu yang namanya iklan, kan ada dua nih yang diawasi kalau di lembaga penyiaran ya. Iklan tentu saja, iklan itu kan sesuai standar program siaran cuma dua jenis. Iklan niaga dan iklan layanan masyarakat. Iklan niaga ini memang pasti berbayar, termasuk iklan politik di situ atau iklan caleg. Ada yang menarik juga, ini pernah ditanyakan dari salah satu provinsi, pernah bertanya sama saya, Pak, oke calegnya variatif. Iya. Caleg A, caleg B, caleg C. Tapi dari partai yang sama itu gimana Pak? Iya, bagaimana itu? Saya bilang, yang jadi peserta pemilunya siapa? Partainya kan? Berarti ada, itu termasuk pelanggaran. Itu pelanggaran. Bahwa dia tidak memberikan kesempatan yang sama kepada partai yang lain. Itu tidak bisa. KPI harus segera memanggil lembaga penyiaran. KPI, KPID harus panggil. Anda harus, KPID harus panggil. Ini ada apa ini? Ya kan kami memberikan kesempatan yang sama. Ya tapi kesempatan yang sama calegnya dari partai yang sama. Gak bisa gitu. Bang Reza, termasuk juga bagaimana ketika lembaga penyiaran ini turun liputan begitu ya ke salah satu kandidat atau caleg yang di beberapa orang gitu. Semuanya harus diberikan kesempatan yang sama. Ada juga yang mainnya begini. Ini modus yang sudah kami ketahui dan kami panggil lembaga penyiaran. Satu durasinya 2-3 menit, yang satu 30 detik. Iya. Dalam pemberitaan gitu. Cuma bilang oh dia ada di sini, cuma bilang begitu hambar saja. Cuma ada acara ini begitu dihadiri oleh caleg 1 2 3. Udah. Yang ini dibahas sampai isinya segala macam itu durasinya lebih lama. Konsepnya yang berbeda. Konsepnya bagaimana berbeda. itu, kan Bang Reza? Itu yang disebut dengan tidak memberikan kesempatan dan frekuensi yang sama. Oke. Poinnya adalah yang kami mau sampaikan dan sering berulang-ulang kami sampaikan adalah berikan kesempatan yang sama pada semuanya. Kalau sana Anda kasih 1 menit, yang ini juga Anda harus kasih 1 menit. Kesempatannya sama. Oh iya Pak, tapi kami aksesnya lebih jauh. Kan bisa dikoordinasikan sama media centernya. Bahwa ada upaya, itu yang kami bilang dengan effort dari lembaga penyiaran untuk kemudian ada upaya agar kemudian netral dan berimbang pada seluruh peserta. Gitu. Jangan kemudian 18 ini ada yang anak emaskan, ada yang sama sekali tidak diindahkan. Beda ketika Anda kirim surat ke 18 ini, ada 5 merespon, kemudian 13 mendiamkan. Ya kan kita tidak bisa paksa. Oke, Pak Sofyan, itu tadi bagaimana pengaduan secara resmi yang disampaikan kepada KPI. Kira-kira kalau dari KPU sendiri ada tidak mekanisme pelaporan tersendiri begitu? Apabila tadi juga sempat Pak Sofyan singgung ya terkait nantinya kalau misalnya ini iklannya tidak pantas jangan ditayangkan ya. Nah kira-kira seperti apa Pak Sofyan? Ya baik, jadi kami itu dalam sisi ketentuan hanya bisa memfilter dari pada saat desain iklannya, ya kan? Soal nanti dia melanggar ketentuan peraturan kampanye, itu lembaga namanya Bawaslu yang akan mengawasi. Ada ketentuan lain di sana mengatur untuk apakah ini kemudian ada tindakan. Nah, kami seperti misalnya secara administratif kami bisa menindaki ketika hasil aduan ke Bawaslu mungkin dikoordinasikan ke KPI juga soal konten dan seterusnya, dan Bawaslu menyatakan ini melanggar administrasi, pelanggaran administrasi, maka kami KPU berkewenangan untuk menghentikan iklannya untuk selanjutnya. Itu kami bisa. Gitu. Jadi misalnya hasil dari pemeriksaan ini bahwa ini melanggar secara administratif. Ya, administratif itu kewenangan KPU. Kalau sudah wilayah pelanggaran pidana itu akan diteruskan oleh KPU ke Gakumdu terus sampai ke pengadilan, gitu kan. Tapi secara administratif kami berkewenangan. Ya, itu dihentikan, bukan hanya sekedar iklan. Kampanye rapat umum pun misalnya kalau kemudian sesuai dengan aduan pemeriksaan Bawaslu itu melanggar secara administratif, hasil putusannya ke kami bisa hentikan dia dan tidak diberi ruang lagi dia jadwal untuk berkampanye rapat umum. Jadi sampai seterusnya seperti itu ya Pak gitu. Sofyan ya? Tergantung berat ringannya dia punya hasil putusannya seperti itu. Oke, bagaimana menilai berat dan ringannya tadi itu Pak Sofyan? Nah itu kewenangan Bawaslu. Dari Bawaslu ya, kemudian ya. KPU yang KPU hanya menindaklanjuti ya, ketika secara kami. administratif Ya, dilanggar kalau ketika ya? dia bilang bahwa ini melanggar peraturan dan kemudian yang dilanggar adalah secara administratif, maka kami kewenangannya adalah menghentikan dia.
Termasuk misalnya di iklan di TV, di radio, bisa kami hentikan berdasarkan putusan dari Bawaslu tertentu kalau memang dia melanggar tentuan. Tapi secara konten juga pasti Bawaslu-nya koordinasi dengan KPI. Ada gugus tugasnya itu. Ya, Oke, gitu. dan ini ya sejauh mana sih tanggung jawab dari KPI terhadap konten kampanye di platform digital? Di platform digital Tidak ada ya? Kalau misalnya di lembaga penyiaran di seperti lembaga apa? penyiaran ada, tapi kalau di platform digital kan iklan itu kalau di PKPI nomor 4, peraturan KPI nomor 4 tentang pengawasan itu, detailnya udah ada. Detailnya udah ada, misalnya saya bacakan, misalnya ini detail banget. Misalnya tadi Mandiri ada batas 10 spot yang diberikan kepada semuanya. Kemudian durasinya juga sudah ditentukan, materi tidak harus ada pernyataan layak. Kalau STLS-nya kejauhan kan sama KPU juga difilter gitu kan, tadi sudah disampaikan Pak Sofyan. Kemudian memberikan kesempatan yang sama. Gak boleh yang di sini cuma dijual 3 slot, yang di sana dikasih 10 slot. Tapi tidak akumulatif misalnya, oh dia cuma pasang 5 spot, masih ada 5 spot kosong, dikasih aja jadi 15 spot yang ke sebelah. Gak bisa. Nggak adil lah. Tidak adil itu malah. Jadi tetap masing-masing 10 spot. Kalau dia cuma pasang 5 ya terserah dia, tapi Anda tidak bisa ambil hak dia gitu loh. Kemudian yang berikut, berikan kesempatan yang sama, tidak menjual pemblokiran segmen, itu dilarang. Di PKPU kan juga dilarang blokir segmen. Kenapa dilarang? Kalau blokir segmen itu kemudian dilakukan, blokir segmen itu dalam artian gini, nanti saya yang bayar program ini 1 jam khusus ini. Bayangkan kalau ada 18 partai politik, 18 jam udah diblokir. Terus kita menonton apa? Sisanya udah tinggal berapa jam lagi. 18 sudah diambil oleh konten pemilu, makanya dilarang. Yang dimungkinkan itu ada program kampanye. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya Kompas ada diskusi atau talk show bersama tim sukses misalnya. Dikasih kesempatan 3 capres, ya boleh. Itu namanya program siaran, bukan blokir segmen. Blokir segmen itu biasanya dia diberikan mereka mencoba untuk membayar segmen-segmen tertentu. Kemudian tidak menerima program sponsor atau segmen apapun yang dikategorikan sebagai iklan kampanye pemilu, nggak bisa. Jadi program siaran misalnya, oh ini iklan, tapi iklan durasinya 1 jam. Mana ada iklan 1 jam? Nah orang mahasiswa komunikasi semester 1 juga tahu yang namanya iklan itu ya paling lama tuh 90 detik. Sama KPU sudah dibatasi 30-60. Jadi kalau namanya iklan 1 jam bukan iklan, itu namanya program siaran gitu ya. Kemudian tidak menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan yang saya bilang tadi. Oh ya sudah partai saya cuma ambil 5, kami tidak mau pasang 10. Kemudian 5-nya dikasih ke partai lain, nggak gitu konsepnya gitu ya. Kemudian penentuan standar tarif iklan harus sama. Tidak boleh kemudian ada partai satu, loh kok saya mahal, kok teman saya cuma dapat 100.000, saya 500.000. Kebetulan sana ponakan bos, saya ini lawannya, nggak bisa begitu ya. Itu kami ada sanksinya. Kemudian wajib menyiarkan iklan kampanye pemilu layanan masyarakat. Nah itu gratis, Mas. Ya, itu setiap lembaga penyiaran harus menyampaikan pada masyarakat pesan-pesan yang membuat masyarakat merasa aman, nyaman, dan bagaimana caranya agar mereka itu bisa sama KPU juga. KPU bisa kolaborasi dengan KPI, dengan Bawaslu. Karena Anda itu kan sudah terima nih iklan niaganya, ya bikinlah sebagai tanggung jawab lembaga penyiaran, bikin iklan layanan masyarakat untuk menyampaikan kepada publik bagaimana menggunakan hak pilih dengan baik. Bang Reza, apa yang Bang Reza lihat saat ini tantangan paling utama gitu menghadapi fenomena pemilu saat ini? Ya namanya peraturan akan ada yang akan berupaya untuk cheating. Contoh ini yang sering saya bilang. Ada penyiar nih siaran, tiba-tiba dalam siarannya dia misalnya Pak Sofyan caleg, saya caleg. Kemudian yang disebut Pak Sofyan terus, saya tidak disebut. Itu termasuk ya Bang Reza? Selamat malam Pak Sofyan Rahmola, apa kabar? Semoga sehat selalu. Dia tidak mengajak, dia tidak kampanye, tapi dia sebut terus. Oke. Gitu ya, Iya. dia sebut terus. Maka KPI dia saya bilang panggil lembaga penyiarannya, tanya niatmu apa. Meskipun yang salah presenter atau penyiarnya, lembaganya Bosnya yang saya panggil, saya tidak ada hubungan sama hostnya. Siap. Baik. Kalau Anda yang menggunakan itu dari tadi Anda menyebut, misalnya saya tidak akan panggil Anda. Saya panggil Pak Hence. Aduh. Bosnya Pak, direkturnya yang saya panggil untuk tanya. Coba kamu tanya penyiarmu, kenapa dia begitu? Jangan-jangan dia tim sukses. Nah. Gitu ya. Itu cheating yang menurut kami memang tipis, tapi seringkali terjadi. Ada beberapa yang saya lihat di iklan baris di lembaga penyiaran berlangganan. Di TV kabel tiba-tiba ada iklan baris gitu ya.
di HBO lagi nonton film, tiba-tiba ada iklan baru sini. Iya. Ya panggil lembaga penyiaran berlangganan. Itu iklan niaga atau bukan? Iya. Karena HBO atau Sinema Satu kan nggak Iya. pernah bikin iklan politik. Tiba-tiba muncul di Tiba-tiba bawah. muncul di HBO kan lucu. Iya Bang Reza, ini pembahasan semakin menarik sekali ya dan saya penasaran bagaimana juga KPU menghadapi tantangan fenomena pemilu saat ini dan kemudian juga tadi Bang Reza sempat menyinggung terkait tim sukses, apakah juga dari KPU atau KPI ada apa ya namanya ya juga akan memperhatikan ketika nantinya ada yang bekerja di lembaga penyiaran dia juga termasuk dalam tim sukses, kira-kira apakah itu termasuk untuk melanggar ataukah tidak. Dan kita akan kembali membahas saudara tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami saudara dalam Sapa Gorontalo. Masih dengan pembahasan yang sama terkait kampanye di lembaga penyiaran. Tentu saja tadi saudara sudah mendengar ya, menyimak secara langsung dari KPU dan juga KPI yang menjelaskan secara transparan ya, dan apa saja yang belum kita ketahui, pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya ini juga harus diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Pertanyaan yang sama tadi saya tanyakan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Saya juga ingin bertanya nih kepada KPU. Tantangan yang dari KPU sendiri melihat fenomena pemilu saat ini. Iya baik. KPU itu selalu melihat, mengevaluasi dari pemilu dari sejak 2014 kemarin, 2019. Yang kemarin 2019 itu agak parah soal hoax pemilu. Hoax pemilu itu agak parah. Bayangkan surat suara kami belum cetak, masih sementara validasi calon, nama calon, sudah ada 11 kontainer yang sudah dicoblos yang dari dicetak di di Cina, Iya. di di pelabuhan Soekarno Hatta. Hoaxnya ya, Hoaxnya itu. Padahal faktanya kami di daerah itu masih sementara menyusun daftar calon. Belum sampai pencetakan surat suara, sudah keluar itu. Itu sampai menghebohkan sehingga kami KPU bekerja sama dengan waktu itu Badan Cyber Polri, termasuk BSSN dan Kominfo untuk coba menangkal ini, karena yang paling banyak itu ternyata dia menyebar lewat media sosial. Media sosial. Karena media Termasuk sosial WA Group. Iya, WA Group. Media sosial termasuk itu di WA Group, betul. Telegram, ya semua platform. Itu kan tanpa filter itu. Itu bebas aja 100%. Dan saya lihat lebih cepat dari media-media mainstream kan. Iya, Nah, Iya. kami dari berupaya lewat media mainstream lah untuk bisa menangkal ini, informasi ini. Lewat TV, radio, koran dan seterusnya untuk menjelaskan sesungguhnya faktanya seperti ini. Tidak seperti hoax itu. Nah, itu kami lakukan di 2019 kemarin dan ini juga radarnya mulai naik ini. Iya, betul. Iya, Radarnya sudah naik mulai ini. Ya, kelihatan mulai begitu kelihatan. ya Pak ya. Nah, makanya harapannya kepada lembaga penyiaran, kami sangat berharap itu untuk bisa menangkal informasi-informasi hoax ini. Ya, kita sajikan materi-materi pemberitaan, informasi yang lebih soft dan lebih berimbang, termasuk yang lebih faktual berdasarkan kondisi yang sesuai tahapan yang ada di KPU. Harapannya begitu di TV, di radio, di koran, ya kan? Kami pun karena berharap bukan hanya dari situ, juga harus bisa menyeimbangkan dari sisi media sosialnya. Kami itu bahkan membuat apa istilahnya meme, ya meme, flyer. Untuk bisa menangkal itu, karena memang kadang cepat sekali media sosialnya. Jadi ketika itu muncul, kami bikin flyer lagi untuk menangkal bahwa ini yang benarnya lah ini. Di samping berharap media-media mainstream yang bisa juga menetralisir informasi itu. Saya kira ke depan begitu kan, ini mulai naik ini. Iya, semakin Nah, naik iya. Kak, karena semakin mendekati Betul. pemilu ya Pak Sudah ya. mulai ada hujat-hujatan, sudah mulai ada informasi-informasi hoax yang mulai menyimpang. Bahkan misalnya di satu daerah diinformasikan ada bakar-bakaran atau apa, tapi sesungguhnya itu kejadian yang sudah lama. Iya. Yang kemudian diformulasi ulang, dibuat seperti kejadian ini. Iya kan, ada bakar-bakaran bendera partai dan sebagainya.
faktanya tidak demikian. Nah ini sehingga kalau tidak segera dituntaskan ini menyebar dan bisa jadi menyebar di daerah lain, akhirnya dibalas membalas dan seterusnya. Nah, ya kacau lah pemilu kita ini kan gitu. Makanya KPU dalam kondisi kampanye ini eskalasinya mulai naik, eskalasi politik, kami itu sasaran kami, dan dengan Bawaslu kami sering berkoordinasi. Nah, insya Allah ke depan kami tetap terus berkoordinasi dengan media-media lokal di Provinsi Gorontalo, KPID dan seterusnya, termasuk Kominfo, untuk bisa melihat, menelusuri akun-akun yang memang ya kadang ini kan di kami juga itu sebenarnya kampanye media sosial juga dibolehkan. Partai politik ya Pak pasangan calon. Setiap kampanye, setiap partai politik itu peserta pemilu 20 akun. Dan akun resmi mereka itu didaftarkan ke kami, kemudian akun itu kami serahkan ke Bawaslu dan kepolisian untuk dipantau. Kan ada Badan Cyber Mabes Polri itu dipantau. Tapi masalahnya yang hoax kan bukan yang 20 itu. Bukan yang 20 itu. Kalau itu normal-normal saja. Orang-orang lain yang mungkin pendukungnya dan seterusnya, atau mungkin juga buzzer atau apa, itu membuat yang lain kontennya. Itulah yang memang kondisi Indonesia seperti itu. Kami berharap ke depan KPI bisa membantu, dan apalagi kan sudah ada gugus tugas yang dibangun di sana di KPU di Jakarta, sehingga ini kemudian bisa terus sampai ke bawah untuk bisa berkolaborasi menjadikan pemilu lebih soft dan lebih elegan, saya kira. Ada upaya untuk menangkal berita-berita bohong ya terkait pemilu. Dari KPI sendiri, Bang Reza, apakah nantinya ini kan mendekati pemilu di tanggal 14 Februari nantinya. Tentunya ada masa tenang nih. Kemudian takutnya di masa tenang itu berita-berita bohong itu naik. Kira-kira ada tidak pengawasan tertentu dari KPI? Di peraturan KPI nomor 4 kami juga sudah menguatkan tentang bagaimana pengawasan di masa tenang. Jadi misalnya ini Anda lagi talk show di masa kampanye, Anda tidak bisa putar materi itu pada masa tenang. Jadi menyiarkan kembali liputan, misalnya review 60 detik pada saat kampanye, tapi diputar pada saat masa tenang, nggak bisa. Itu Anda pasti kena sanksi. Yang kedua, menyiarkan narasi atau gambaran mendukung, memojokkan, itu nggak bisa. Biarkan itu tenang. Memproduksi program siaran yang bertemakan pandangan politik, nggak bisa. Jangan itu. Tiba-tiba ada yang bisa tiba-tiba misalnya adegannya cuma adegan lewat. Itu gak sih? Ada yang tiba-tiba mungkin cuma adegan lewat aja begitu. Yang nggak bisa. Itu nggak boleh gitu. Atau memproduksi program siaran atau menyiarkan iklan jejak rekam partai, itu nggak bisa juga. Kemudian menyiarkan kembali debat terbuka, ada debat terbuka kemudian diputar lagi. Itu pemberitaan begitu. Di berita Anda putar lagi, itu nggak bisa juga. Kemudian ada jajak pendapat. Saya ada radio yang hampir di seluruh Indonesia. Dia cerita gini, Pak, kami mau melaporkan dari TPS langsung. Karena mereka hampir di seluruh Indonesia ada. Dan banyak. Saya bilang, begini, saya uji coba aja. Saya kasih uji coba, gini aja. Saya nih yang di Jakarta ya. Oke, saya tunjuk masing-masing. Saya bilang ada 3 pasangan. Gitu ya. Coba, atau sebut saja A, B, C atau D, E, F begitu ya. Sebut saya D, E, F. Silakan laporkan D, E, F. Karang aja D, E, F. Tanpa sadar mereka E-nya paling banyak atau F-nya paling banyak, D-nya paling banyak. Pertanyaan saya, Anda tuh radio itu selintas. Bayangkan ada pendengar yang mendengarkan selintas F-nya paling banyak atau G-nya paling banyak. Dan menurut dia mereka sudah menang. Hal-hal seperti itulah yang kemudian membuat pandangan masyarakat terhadap kemenangan itu mereka pikir itu udah benar. Padahal KPU belum menyampaikan. Maka saya bilang hindari misleading informasi. Hindari misleading. Saya mengarahkan pada waktu itu Pak Sofyan, saya bilang saya mengarahkan mending begini, dibangun bagaimana partisipasi publik terhadap pelaksanaan pemilu. Kadang juga di radio itu yang diinformasikan hanya informasi tentang TPS, bahwa pasangan A menang, pasangan B menang. Betul. Orang mendengarnya itu udah menang. Sudah semua menang. Padahal tidak seperti itu. Nah, itulah yang kami jaga. Yang kami jaga akumulasi itu, orang mendengar sebentar kemudian dia mengklaim. Akhirnya lembaga penyiaran itu dibawa berulang-ulang. Betul. Yang kemudian itu mengklaim kemenangan tertentu. Itu kan yang saya khawatir saya. Makanya pada waktu itu saya mengarahkan lembaga penyiaran, daripada lembaga penyiaran Anda dimislead seperti itu, lebih baik Anda membangun sisi lain. Misalnya
seberapa banyak sih produktivitas anak muda yang hadir ke TPS? Iya, Itu kan betul, insight betul. yang lebih baik. Atau kepedulian kelompok perempuan yang hadir datang untuk memilih, itu kan tidak ada. Bahwa Anda kemudian ada data Atau yang Anda bagaimana mau sampaikan. pelayanan pemilih disabilitas Iya, di situ. pemilih disabilitas dan seterusnya. Itu saya pikir adalah berita yang lebih menarik. Ketimbang Anda menyampaikan orang mendengar selintas dan mislead informasi bahwa lembaga penyiaran. Itu yang kita khawatirkan. Dan- Baru simulasi aja udah kacau. Gimana kejadian nyatanya Iya, kan gitu. Iya. Dari KPU sendiri bagaimana? Apakah ada tertentu juga pengawasan pada masa tenang? Ya, pasti kami sudah sampaikan karena harus ada batasan ketika masa tenang itu tidak dibenarkan kampanye dalam bentuk apapun. Ya kan? Dalam bentuk apapun. 9 metode kampanye itu tidak dibenarkan lagi tanggal pukul 00 di tanggal 11. Ya kan sudah masuk. Ini kan batasnya tanggal 10 Februari. Nah, kadang seperti Pak Reza sampaikan tadi, ada yang diulang, bahkan yang Iya. lebih parah itu di Facebook Di atau di Facebook. Ya. Media online, sosial di ya, media iya. sosial. Itu kan orang yang memposting kan kita tidak bisa kontrol orang per Betul. orang. Misalnya dia retweet repost Repost. ulang Nah. yang ini kan muncul lagi di tanggal 11. Padahal itu tidak lagi dalam posisi masa kampanye, sudah masa tenang. Nah, itu yang kami ingatkan. Nah, ke depan kami KPU RI itu sedang berkoordinasi dengan Facebook. Kominfo, Kominfo, ya. kemudian Meta Group itu. Ya, Nah, untuk bisa melihat ini, jangan kalau ada hal-hal yang begitu, ini bisa segera di take down gitu kan, biar tidak menyebar dan seterusnya. Bahkan di kami kalau memang yang akun 20 itu yang secara resmi itu memang kami akan minta take down di tanggal 10 pukul 00 itu. Tapi mereka pasti tidak lewat situ. Iya. Lewatnya akun-akun pribadi itu yang repost itu. Gitu. malah yang Apapun bikin yang- aku yang kacau tuh aku pernah bilang yang jangan-jangan yang sengaja bikin celaka bukan tim suksesnya tapi biar sana celaka pura-pura dukung dia kita posting-posting aja di masa Iya. tenang. Itu kan bahaya Itu itu. bahaya. Apalagi ada yang berpura-pura seperti itu Bang Berpura-pura, Reza ya. biar yang sana kena gitu. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Baik, Pak Sofian, apakah ada rekomendasi lembaga survei yang dapat dipublikasikan oleh lembaga penyiaran? Kami memang tidak berkoordinasi secara langsung terhadap lembaga survei. Karena memang lembaga survei itu koordinasinya lebih pas ke Bawaslu. Gitu kan. Cuma kan kadang juga lembaga survei tidak bisa kemudian kami menyampaikan, memberi ruang yang terbuka. Karena kadang ini, nah malumlah kalau sudah hasil, orang kan pasti akan, sasaran itu sudah bukan kepada calon lagi, tapi sudah mengarah ke KPU fokusnya, fokus masyarakat. Sehingga kalau kami kemudian harus terlibat bersama dengan lembaga survei, takutnya kami ini dianggap lagi sudah mengklaim, padahal di KPU itu kan soal penghitungan suaranya itu kan manual. Iya. Iya kan? Secara manual. Tapi di KPU itu ada yang namanya Sirekap, itu 2019 kemarin sudah ada tapi tidak maksimal. Itu kami mempost dalam bentuk foto kemudian keluar angka hasil yang di TPS dan itu bisa diklik di www.infopemilu.kpu.go.id di situ. Nah, itu sebenarnya juga seperti dalam tanda petik seperti lembaga survei juga karena informasinya langsung dari TPS. Hal itu. Cuma kalau kerjasama dengan lembaga resmi apapun kami terhadap lembaga survei itu kami tidak melakukan. Oke, apakah ada aturan begitu perhitungan cepat ketika nantinya ditanyakan oleh lembaga penyiaran di pemilu nantinya? Memang di KPU gimana itu? Ya, Mas Reza? kalau di kami memang tidak ada. Di tidak mengatur kami itu pada saat pemungutan suara itu bisa disampaikan jajak pendapat pasangan calon atau peserta pemilu tidak boleh menyiarkan sepanjang rentang masih waktu pemungutan. Itu bisa setelah 2 jam selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Oke, Iya, 2 iya, jam betul, betul. 2 jam. ya? Jadi waktu Indonesia bagian barat 2 jam setelahnya baru kemudian. Artinya sama dengan wilayah Indonesia Timur itu. Iya, wilayah Indonesia Timur kan? sama. Sama. Wilayah Sama Indonesia Timur waktunya. kan beda 2 jam kan? Iya. Sama artinya. Barat, jadi hitungannya itu 2 jam. Jadi misalnya jam 1 di Indonesia Barat, jam 3 baru kemudian bisa disampaikan. Kemudian mencantumkan atau menyebutkan hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei harus diulang-ulang bahwa ini bukan hasil resmi penyelenggara Betul. pemilu. Oke. Dan itu harus diulang-ulang di televisi ataupun di radio. Kemudian menyiarkan hitung cepat atau quick count hasil penghitungan suara dari lembaga survei harus yang terdaftar.
Itu harus yang terdaftar, tidak boleh yang tidak terdaftar. Kenapa? Karena yang terdaftar itu kemudian diverifikasi atau Betul. kemudian mereka harus bertanggung jawab terhadap data mereka. Kemarin juga ada beberapa teman yang kemudian ada kayaknya di mereka itu kayak ada pengawasnya antar Iya. mereka untuk memverifikasi metodenya. Nah itu aturan mainnya. Jadi di hari H itu harus begitu. Baik. Ya 2 jam setelah itu. Gitu. Kira-kira metodenya seperti apa, Bang Reza? Metode pengawasan di masa tenang nantinya? Di masa tenang sama dengan pemantauan yang saat ini kami lakukan. Kita akan memplototi 24 jam lembaga penyiaran dan itu koordinasi cepat sekali, apalagi soal hasil pantauan soal pemilu. Itu biasanya begitu dapat temuan hari ini, itu segera kami eksekusi dan kami sampaikan ke gugus tugas begitu. Biasanya kami diskusikan di gugus tugas. Gugus tugas kan di saat ini lagi aktif-aktifnya menyampaikan karena ada beberapa sekarang yang temuan. Cuma memang masing-masing itu punya wilayah kewenangan dan sanksinya masing-masing. Bawaslu misalnya memutuskan ini, sanksinya begini. KPI itu ada juga sanksinya. Nah, kalau KPI ke lembaga penyiaran, Bawaslu ke peserta pemilu. Kalau di mungkin iklan tidak terlalu, karena iklan stop tanggal 10 memang iya. Iya. Ya betul. Bisa terpenuhi itu, tapi biasanya yang live report. Ya gitu-gitu. kadang juga Nah jadi itu juga harus penyelesaian. betul-betul diplototin gitu ya. Harus diplototin dan kami kemarin sedang berlangsung saat ini pembekalan kepada pemantau-pemantau kami terkait bagaimana teknis dan detail, bagaimana pemantauannya, apa yang harus dilakukan. Dan semuanya ada di PKPI nomor 1 2023 tentang cara pengenaan sanksi. Sekarang tuh saya tidak tahu, kemarin terakhir itu menunggu juknis itu ditandatangan KPU RI, Ketua KPU RI pada waktu kemarin dia masih di luar negeri. Itu juknis bersama antara KPU, KPI, Bawaslu dan Dewan Pers. Saya balik Jakarta kayaknya udah ada itu. Iya. Nanti kami akan sosialisasikan ke seluruh lembaga. Baik, dan saudara terakhir saya ingin bertanya ke KPU juga KPI ya, dari KPU mungkin terlebih dahulu, bagaimana Pak Sofyan dari KPU sendiri menjaga independensi atau netralitas selama periode pemilu ini atau masa kampanye, kemudian juga mungkin berikan pesan penting kepada masyarakat seperti apa mereka bisa sebagai pemilih kita menjaga integritas Iya. terkait pemilihan umum ini. Silakan. Baik. Jadi netralitas di penyelenggaraan pemilu ini bukan hanya dibebankan kepada penyelenggara saya kira. Iya kan? Netralitas kepada penyelenggara is oke karena memang itu ketentuan undang-undang. Oke. Tetapi juga terhadap lembaga penyiaran, media, ya kan? Ini kan juga lembaga independen yang juga harus juga fokus ke situ. Bahwa benar-benar harus berlaku adil kepada seluruh kontestasi pemilu, baik itu parpol, DPD maupun calon presiden, wakil presiden. Yang berikut juga kepada partai politik itu juga perlakuan adil juga harus ada terhadap misalnya mereka melakukan kampanye di satu titik, kemudian ada masyarakat yang harus mereka dikotomikan misalnya dan seterusnya. Iya. Ini kan juga perlakuan yang tidak adil dan termasuk dari unsur kejujuran. Jujur juga penting, ya kan? Parpol, peserta pemilu juga harus jujur dalam pelaksanaan kampanyenya, ya kan? Tidak serta melakukan hujatan dan seterusnya, termasuk kami sebagai penyelenggara dan juga teristimewa kepada pemerintah. Karena pemerintah ini lagi disorot, TNI Polri juga lagi disorot sekarang soal independensinya dan seterusnya. Karena di ASN itu kan di sisi lain harus diminta netral, tapi mereka juga sebagai pemilih, ya kan? Nah pemilih itu kan juga tentu mereka harus bisa mendapatkan informasi terhadap visi misi partai politik, peserta pemilu, calon presiden, wakil presiden, DPD. Sementara mereka dalam aturan lain itu harus netral. Nah ini juga mereka pasti akan ada dilema di sana. Kalau memang TNI Polri itu sudah pasti. Tapi TNI Polri kadang dipengaruhi oleh istri-istrinya juga kan, istri-istrinya juga memilih. Kan gitu, istri-istrinya juga memilih. Bahkan ada di Gorontalo ini anggota Ibu Bayangkara, Ibu Persit juga caleg. Wah. Ya, Oh gitu ya? ada caleg juga. Oke. Jadi akhirnya suaminya juga agak kerepotan itu. Ikut-ikut ya, apalagi Iya. dengan ibu-ibu cerewet ya Pak Iya. Sofyan ya. Apalagi kan ibu-ibu minta diantar ke lokasi kampanye. Iya. Masa tentara- suaminya nggak bisa Iya. ngantar kan? Menjaga Masa independensinya. nggak boleh lah. TNI memfasilitasi caleg antar di sana gitu. Padahal ini istrinya. Kan gitu. Tidak Nah, boleh bawa urusan pribadi ya Pak Iya. Sofyan ya. Ya makanya itu seperti itu ke depan harapannya begitu dan terhadap pemilih insya Allah Provinsi Gorontalo ini peringkat kedua pada posisi partisipasi pemilih senasional kami. Oke. Nah
kemarin target nasional itu hanya 77%, kami 86% capaiannya. Ke depan kami pingin naik, makanya harapannya data pemilih kami bersihkan, kemudian harapannya partisipasi ke TPS juga penting. Nah di Provinsi Gorontalo itu yang tertinggi Bone Bolango, 89% mereka punya partisipasi pemilih. Nah insya Allah ini seprovinsi bisa naik sehingga kami bisa mendapatkan peringkat pertama khusus untuk partisipasi. Dan soal keterpilihan, soal mereka nanti pemilih datang di TPS memilih siapapun itu silakan. Termasuk mereka harapannya adalah bisa mengikuti kampanye ini selama 75 hari ke depan untuk bisa memilih dan memilah calon-calon yang bisa untuk menjadi pimpinan di legislatif maupun pimpinan di eksekutif. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Terakhir dari Bang Reza. Saya kira kita butuh netralitas itu kan butuh netralitas, integritas gitu ya. Adalah kata yang penting untuk kita jaga. Gitu. Kita berusaha, sekali lagi, KPI selalu menekankan kepada lembaga penyiaran untuk kemudian berulang yang pesan ini kami sampaikan, agar kemudian sekali lagi memberikan frekuensi yang sama, memberikan kesempatan yang sama, kemudian media itu adalah bridge antara sang pemilik kepentingan dengan masyarakat. Jadi harus betul-betul dijaga jembatan itu, agar kemudian jembatan itu nggak terlalu ke kiri begitu, nggak juga terlalu ke kanan begitu. Dia harus betul-betul ada di tengah, agar kemudian informasi tersampaikan dengan benar. Ya kami berharap juga agar pemilu ini berjalan dengan lebih baik. Dan yang paling terakhir kepada masyarakat, jangan takut untuk kemudian melaporkan. Iya. Jangan takut untuk kemudian melaporkan, menyampaikan kepada KPID atau menyampaikan kepada KPI Pusat misalnya. Melalui situs yang ada, melalui semua media sosial KPI Pusat, sampaikan, tidak ada masalah. Kami akan jaga kerahasiaan penyampainya dan kami akan kemudian memfasilitasi untuk menyampaikan kepada lembaga penyiaran. Karena merupakan tugas kami untuk menindaklanjuti aduan masyarakat. Kadang-kadang orang bilang butuh 100 orang, enggak, 1 orang saja kami tindaklanjuti aduannya. Karena itu sudah merupakan perintah undang-undang. Jadi jangan takut melaporkan ketika Anda melihat, oh harusnya tidak pantas iklan ini, harusnya di sini. Ini kan masa tenang begitu. Karena bagaimanapun juga bisa di Provinsi Gorontalo ya. Provinsi Gorontalo setahu saya KPID-nya belum melakukan pantauan langsung. Jadi butuh partisipasi masyarakat yang tinggi untuk kemudian mengadukan. Misalnya ada di Pohuwato ada radio gitu ya. Kalau Gorut seingat saya udah nggak ada. Tapi Pohuwato ada, di Bualemo ada. KPI-nya adanya di kota Gorontalo. Jadi kalau dia mendengar, oh ternyata di masa tenang ada radio yang bicara calon tertentu. Ya dia laporkan aja KPID. Atau kalau misalnya, oh KPID kami tidak tahu kontaknya. Buka situs kpi.go.id. Masukkan di situ, sampaikan, kami yang sampaikan ke KPID agar itu segera ditindaklanjuti. Oke, baik. Terima kasih Bang Reza. Dan saudara, tadi kita sudah mendengar ya sebagai penutup juga dari Pak Sofyan dan juga Bang Reza. Tentunya kita sebagai pemilih ya tetap menjaga integritas dan juga tentunya harus ada pengawasan yang cermat dan juga harus memberikan partisipasi yang aktif. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Reza selaku Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia dan juga Pak Sofyan Ramola ya selaku Komisioner KPU Provinsi Gorontalo Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan saudara terima kasih sudah menyimak sedari tadi ya terkait pembahasan kita pada hari ini dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dalam program Sapa Gorontalo. Saya Elma Wijaya pamit undur diri dan sampai jumpa.